Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan ketahanan pangan ya. Hari ini kita akan membahas tentang peran sektor perikanan tangkap dalam ketahanan pangan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu 70% wilayahnya itu adalah berupa lautan, sedangkan sisanya berupa daratan. Bisa dibayangkan begitu luas lautan kita, dan di masa yang akan datang bisa menjadi lumbung pangan dunia. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Caranya adalah dengan memanfaatkan potensi dari sumber daya laut yang kita miliki. Rumput laut, eh, apa? Mungkin zooplankton, bisa fitoplankton, bisa memiliki manfaat di situ gitu kan. Ikannya tentu saja secara otomatis ikan pasti menjadi hal yang utama. Ditambah lagi kita berada di wilayah khatulistiwa, yang artinya kita memiliki biodiversity yang sangat tinggi sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahwa laut kita memiliki sangat besar sekali potensinya. Selain penunjang dari kegiatan laut tentu saja adalah melalui keberadaan pelabuhan perikanannya ya. Pelabuhannya ini saya ambil dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Setidaknya terdapat 846 pelabuhan perikanan. Mohon dikoreksi ya nanti buat teman-teman jika kemudian jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, 846 ini terdiri dari pelabuhan tipe A, B, C, dan D ya. Tipe A itu adalah tipe samudra, yaitu tipe terbesar. Contohnya adalah Pelabuhan Belawan, Nizam Zahman, lalu ada Bitung, terus mana lagi ya? Ada Kendari gitu ya. Nah, tipe B seperti misalnya Karangantu yang ada di Serang, ada Pelabuhan Ratu, dan banyak lagi. Tipe C, tipe D itu seperti misalnya Labuan, Binuangen gitu ya. Nah, ketika kita membayangkan untuk menjadikan laut sebagai lumbung pangan dunia, maka perlu di dalamnya suatu sistem. Sistem ini yang akan membuat efektivitas maupun efisiensi dalam ekstraksi sumber daya laut itu menjadi lebih terukur, lebih efektif, lebih efisien. Sehingga diperlukan kontrolnya. Gimana caranya? Ada instrumennya, dan saya mengusulkan bahwa instrumen di dalam kontrol sumber daya laut itu adalah pelabuhan perikanan. Supaya apa? Mudah mengendalikannya. Bayangkan kalau misalnya dalam suatu kegiatan nelayan atau orang yang mengeksplorasi sumber daya ikan atau laut itu bebas mendaratkan di mana saja, tentu akan menjadi kesulitan ya bagi pemerintah untuk mengetahui apa saja yang diambil dari laut, lalu apakah itu mempengaruhi habitat, mempengaruhi ekosistem, atau bahkan mungkin sudah berlebih. Nah, agak sulit kalau kita tidak menjadikan satu titik sebagai acuan, pusat aktivitas gitu ya. Kayak misalnya menjadikan pasar sebagai pusat aktivitas bertemunya pembeli dan penjual. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga dibutuhkan satu titik di mana produsen, yaitu nelayan yang mengambil ikan hasil tangkapan, ikan yang ada di laut yang kemudian ditangkap dan kemudian akan dijual supaya lebih terkontrol baik itu mutu, jenis gitu deh, dan harga. Maka diperlukan satu titik agar mereka ketemu. Nah, jadi si nelayannya nangkep, nanti ketemu di mana, si pembelinya juga sudah tahu dia harus kemana untuk membeli ikan. Nah, sehingga dengan menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat aktivitas, tidak hanya memudahkan konsumen tapi juga memudahkan produsen dan juga memudahkan pemerintah dalam mengontrol kegiatan
eksplorasi sumber daya ikan. Kita lihat bahwa Indonesia itu adalah produsen perikanan laut terbesar di dunia ya, hanya kalah dari China. Indonesia berada di peringkat 2 dengan menghasilkan 6,43 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan Cina itu 11,77 juta ton per Juni 2022 gitu ya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah alarm positif gitu ya, bahwa ternyata Indonesia itu memiliki memiliki ikan hasil tangkapan yang didaratkan dalam jumlah yang banyak gitu. Setidaknya negara kita tidak kekurangan sumber protein ya, intinya itu dulu. Tapi produksi ikan hasil tangkapan yang tinggi ini yang sekitar 6,43 itu ya, 6,43 juta ton per tahun, itu baru dikonsumsi hanya sebesar 55,4 kg per kapita per tahun. Bayangkan, satu keluarga itu baru mengkonsumsi sekitar 55 kg ikan. Bagi 12 saja tuh, setidaknya hanya sekitar berapa ya, mungkin di bawah 5 kilo ya per bulannya gitu. Itu baru per bulan. Kalau dibagi per hari berarti kalau 5 kilo dibagi 30, wah sangat kecil sekali gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran karena ternyata produksi ikan kita yang tinggi itu tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kemungkinan banyaknya ikan yang ditangkap itu adalah diperuntukkan untuk ekspor atau dijadikan olahan lainnya. Nah, ini adalah poster yang dibuat oleh KKP ya, ikan melimpah konsumsi digalakan gitu ya, karena memang produksi kita tertinggi lah kalau di ASEAN. Akan tetapi konsumsinya justru kebalikan tuh. Kita produksi tertinggi di ASEAN ini pada tahun berapa ya? Boleh dilihat 2014 ya, kalau tadi 2022. Jadi memang lebih jauh. Tapi ini adalah ilustrasi yang menarik gitu kan. Dimana kita sebagai produsen ikan justru sedikit sekali mengkonsumsi ikan. Berkebalikan dengan Thailand atau bukan Thailand, Malaysia, dimana produksinya hanya 1,6 tapi konsumsinya tinggi sekali gitu. Nah, ini perlu dicontoh nih, bagaimana si negara Malaysia ini mampu mendorong masyarakatnya untuk mengkonsumsi ikan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah merevitalisasi pasar ikan ya, supaya pasar ikannya nggak bau, nyaman gitu ya, orang datang itu nyaman. Terus pasar ikannya kalau bisa menjangkau masyarakat yang jauh dari pesisir. Yang kedua, meningkatkan diversifikasi produk bernilai tambah. Jadi kerupuk, mungkin juga permen, atau mungkin cemilan-cemilan lain yang memang sangat disukai oleh anak-anak atau orang pada umumnya gitu ya. Lalu membentuk sentra kuliner ikan. Nah, ini masih jarang sekali, bahkan di Serang sekalipun sentra kuliner ikan itu belum ada ya. Di Indonesia paling baru ada di pasar ikan modern seperti di Jakarta dan Muara Angke, Muara Baru gitu ya. Itu barulah pusat kuliner ikan. Tapi kalau di Karangantu atau di beberapa wilayah lain di Indonesia itu sangat sedikit sekali. Padahal kita bisa saja memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan. Jadi pelabuhan itu kalau pagi sampai sore misalnya digunakan untuk kegiatan atau aktivitas penangkapan. Lalu kemudian ketika malam menjelang, malam datang, baru dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kegiatan kuliner ikan misalnya. Yang keempat, memperluas pemerataan pasokan ikan ke pasar lokal. Nah, ini belum merata ya di pasar-pasar lokal. Ya, ikan itu hanya tersebar di wilayah pesisir. Yang kelima, meningkatkan produksi ikan. Ditingkatkan lagi karena kemungkinan ikan yang diproduksi banyak itu karena diperuntukkan untuk ekspor. Nah, perlu ditingkatkan juga
sebetulnya masyarakat Indonesia kalau beli ikan, ikannya apa nih itu, supaya itu yang ditangkap. Konsumsi ikan yang rendah juga ada kemungkinan karena di Indonesia itu senang sekali ya dengan mitos-mitos gitu ya, perkataan-perkataan yang memang tidak memiliki dasar dan tidak terbukti secara ilmiah. Misal, yang pertama nih, menyebabkan bau amis. Jadi kalau makan ikan itu menyebabkan anaknya nanti bau amis tuh. Makanya ibu hamil waktu zaman dulu itu terkadang beberapa orang tua melarang si ibu hamil mengkonsumsi ikan, atau waktu dia udah lahir pun si bayi sangat jarang sekali diberikan ikan gitu ya untuk sebagai konsumsi. Padahal faktanya adalah ikan merupakan sumber protein dan mineral yang penting untuk ibu hamil gitu ya. Terus mitos berikutnya itu adalah eh, menyebabkan cacingan gitu ya. Kalau makan ikan pasti cacingan, nah, enggak juga. Padahal cacingan itu disebabkan oleh bukan konsumsi ikan, tapi disebabkan oleh telur cacing, kehidup cara hidup atau model hidup yang tidak bersih, tidak cuci tangan gitu ya, kuku panjang, terus main tanah dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kecacingan, bukan ikannya gitu ya. Terus mitos berikutnya menyebabkan gatal dan bisul. Nah ini terkadang karena protein tinggi dari ikan disamakan dengan mengkonsumsi seperti misalnya telur. Nah, beberapa kasus memang terdapat orang yang kalau mengkonsumsi protein secara berlebih itu langsung gatal dan bisul gitu. Kalau gatal lebih ke ikannya yang jelek ya, karena ada apa ya, alergi ya. Nah, kayak gitu. Faktanya ikan ini aman sebetulnya dikonsumsi, tidak menimbulkan gatal dan bisul, dengan catatan ikannya adalah ikan dengan kualitas yang baik dan diolah dengan cara yang baik gitu ya. Lalu mitos berikutnya dapat menyebabkan remaja putri bau amis. Nah, ini juga menyesatkan ya. Itu tidak benar. Jadi beredarnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat di Indonesia khususnya itu menyebabkan akhirnya mengkonsumsi ikan itu menjadi rendah. Nah, kita sebagai generasi yang sekarang sudah mengerti bahwa itu adalah mitos, maka mulai dari sekarang kampanyekan tuh mengkonsumsi ikan. Nah, bahwa tidak menyebabkan amis, tidak menyebabkan cacingan, bisul maupun e, bau badan gitu ya. Secara singkat ini adalah kerangka konseptual bagaimana membangun ketahanan pangan dari sektor perikanan tangkap. Kita mulai dari ya memang perlu ada suatu koperasi ya. Koperasi di sini itu adalah kerjasama ya, dalam bukan koperasi yang seperti sekarang, tapi koperasi dalam bentuk kerjasama. Jadi orang yang bekerja sama itu adalah orang yang berkooperasi sebetulnya. Nah, itu yang jarang sekali kita paham gitu ya. Kita hanya mengenal koperasi itu sebagai koperasi simpan pinjam lah, koperasi itu berbadan hukum, padahal kalau kita mau bekerja sama ya tidak perlu harus berbadan hukum pun bisa jadi koperasi gitu. Tapi ini jenisnya adalah KUB, koperasi unit bersama gitu ya. Nah ini berkolaborasi dengan rumah tangga perikanan gitu, dengan terutama yang skala kecil gitu ya, sehingga mampu meningkatkan resiliensi pada ketahanan pangan nantinya. Karena apa? Karena rumah tangga perikanan maupun koperasi kemudian ada kegiatan atau ada adaptasi kapasitas ya, bagaimana mereka meningkatkan perannya, meningkatkan kemampuan, meningkatkan pembelian, penjualan, pembelian alat tangkap dan lain sebagainya, pengadaan itu ditingkatkan, lalu juga bisa kapasitas dalam menjual ikan, menangani ikan sehingga ikan juga bagus, mereka mengerti eh, mengelola keuangan dan lain sebagainya, banyak sekali ya kapasitas adaptasi itu. Nah, kegiatan ini atau dampak dari peningkatan kapasitas adaptasi ini mampu meningkatkan resiliensi pada ketahanan pangan dan juga resiliensi pada pengelolaan perikanan, karena ketika kapasitas seorang nelayan itu meningkat, mereka memahami bahwa menangkap ikan itu dengan cara yang baik dan benar, ikan tertentu boleh ditangkap boleh tidak, mereka memahami itu, maka akan tercipta resiliensi ini ya. Nah, maka diperlukan sebuah pendekatan transdisiplin
Berupa apa? Ekologinya bagaimana, sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, lalu penerapan teknologinya juga bagaimana. Nah, ada peningkatan kapasitas adaptasi ini lalu kemudian ditunjang dengan pendekatan transdisiplin, maka akan melahirkan kebijakan ketahanan pangan dan perikanan. Peran perikanan tangkap dalam ketahanan pangan bagaimana? Nah, kita bersandar saja ya pada pilar ketahanan pangan yang terdiri dari 3 setidaknya ya, yaitu availability, food access, dan stability. Availability itu apa sih? Availability itu adalah kemampuan menyediakan, ada available gitu ya, tersedia gitu. Nah, bagaimana kemudian sektor perikanan itu mampu menyediakan ikan hasil tangkapan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi dalam hal ini perlu dicatat bahwa ketersediaannya itu tidak hanya secara kuantiti tapi juga secara quality. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Terkadang kita hanya memikirkan quantity ya, tidak dalam bentuk quality. Jadi yang penting banyak aja. Kualitasnya tidak diperhatikan sama juga. Karena ikan yang jelek itu kalau dikonsumsi atau makanan apapun itu ya, tidak hanya ikan, kalau pada kondisi yang tidak baik maka tidak menghasilkan apa-apa. Kita makan hanya menjadi sampah gitu kan, dikeluarkan lagi, tidak ada nutrisinya. Jadi ya percuma itu, sehingga quantity ini harus ditunjang juga dengan quality. Bagaimana cara sektor perikanan tangkap mencapai availability dalam ketahanan pangan? Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketersediaan ikan itu tidak hanya di pasar dalam tanda kutip ya. Pasar itu artinya bisa tempat orang jual beli atau pada masyarakat umumnya gitu ya, tapi juga di laut. Jadi yang diperhatikan keberadaannya itu jangan hanya di pasar aja, di masyarakat, tapi juga di lautnya bagaimana. Jangan-jangan udah overfishing nih gitu kan. Nah, kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Pengawasan, kontrol, pendataan yang baik harus dilakukan sehingga kita bisa merekomendasikan kepada nelayan. Sebagai pemerintah tentunya ya, pemerintah mampu merekomendasikan kepada nelayan, Bapak kalau nangkep ikan kembung misalnya gitu ya, jangan banyak-banyak, cukup sedikit, secukupnya aja, jangan sedikit, secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Nah, berarti tanggung jawab dari pemerintah melalui tadi ya, pusat titik kontrolnya pelabuhan perikanan mampu menyediakan sebuah sistem pemasaran yang baik. Nelayan nangkap sedikit tapi mampu terjual secara harga yang layak gitu, yang tinggi. Jadi nelayan tuh nggak perlu mikir kalau mau untung besar itu harus nangkep banyak. Nah, nggak perlu. Tapi yang bakal tertanam dalam pikiran si nelayan itu adalah saya tangkap secukupnya saja supaya nanti besok masih tersedia, supaya nanti untuk anak cucu saya masih tersedia. Karena nangkap sedikit pun pemerintah akan membantu menjualkan ikan hasil tangkapan dengan harga yang layak gitu. Dan saya masih untung dengan nangkap sedikit. Nah, mindset ini yang harusnya ditanam di nelayan gitu ya. Mereka menangkap pada level MSY aja misalnya, maximum sustainability yield, ikan apa ya, jumlah ikan yang boleh ditangkap supaya tetap lestari, atau pada tingkat MEY, maximum economic yield, pada nilai ekonomi maksimum gitu, supaya nelayannya nangkep dikit dan untung kayak gitu. Nah, sekarang itu kita punya yang namanya EPIT. Nah, ini dalam rangka mendukung blue economy, yang diterjemahkan dalam sektor perikanan itu adalah penangkapan ikan terukur. Nah, itu yang harus dilakukan. Ikan yang tersedia di pasar itu sebagian besar memiliki kecenderungan mutu yang relatif rendah ya, berkisar antara 7 sampai 5. Nah, saya udah survei di beberapa supermarket di Kota Serang. Nah, itu rata-rata ikannya itu di kisaran 7 sampai 5 skala organoleptik. Begitu juga yang ada di pasar Raup, pasar manapun ya. Pedagang keliling lebih parah lagi, itu ada di sekitaran 5 itu organoleptiknya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena minimnya pemahaman masyarakat yang mau menjadikan ikan sebagai komoditas dalam hal penanganan ikan. Mereka belum ngerti bahwa misalnya ketika ikan itu didaratkan, dia harus dapat penanganan C3Q, clean,
cold, careful, dan juga quick. Jadi harus bersih penanganannya supaya tidak ada bakteri yang tumbuh gitu ya. Clean, cold, harus menerapkan rantai dingin di dalamnya gitu kan. Pakai es sepanjang dia belum terjual masih dipegang sama dia, itu harus pakai rantai dingin. Lalu careful, hati-hati, harus menjaga tidak boleh terluka, tergores, dan tetap utuh gitu kalau bisa. Tapi dengan catatan ini bukan semacam masih utuhnya itu adalah tidak tergores, tidak terbanting, tidak benyek gitu ya. Nah itu arti tidak tergores. Lalu selanjutnya quick, harus cepat ya. Pendistribusiannya harus cepat karena mudah rusak dia. Nah, makanya dalam penanganan ikan itu harus betul-betul diperhatikan itu. Nah, hasil survei saya secara mandiri itu ikan itu rata-rata ada di kisaran 7 sampai 5. Kalau kita datang langsung ke pelabuhan memang relatif bagus ya, tapi meskipun demikian dekat dengan pelabuhan kualitasnya masih nggak begitu oke juga, nggak begitu prima. Prima itu 9 kualitas ekspor gitu ya, tapi kalau di pelabuhan ya adalah sekitar 8 itu ada. Nah, karena hal ini muncul karena ada persepsi bahwa ikan jelek aja bisa habis gitu kan. Ngapain harus bagus-bagus melalui penanganan, karena keluar kos lagi kan. Nah, kalau dia tidak keluar kos berarti ikan jelek, tapi habis, tetap habis, ada yang beli, ya buat apa juga. Nah, ini mindset atau persepsi yang perlu kita luruskan. Dari siapa dimulainya? Ya semuanya harus sadar ya, nelayannya nangkapnya harus bagus, pedagang juga beli dengan harga yang bagus itu hanya ikan-ikan yang kualitas mutunya bagus. Kita juga sebagai konsumen hanya membeli ikan yang bermutu gitu ya, jangan yang hanya beli aja gitu, jangan. Kita bergeser ke food access. Nah, food access ini adalah bagaimana masyarakat mampu mengakses, mampu membeli ikan gitu ya. Nah, masalahnya adalah ikan itu masih pada tataran ekonomi tinggi. Selain dengan adanya mitos yang menyebabkan masyarakat tidak mau mengakses untuk membeli ikan, tapi harga ikan juga memang tinggi, relatif tinggi ya. Hanya dapat diperoleh di pesisir lagi. Kalau di daerah pegunungan, pedalaman, daerah-daerah yang jauh dari pesisir, mereka lebih cenderung memakan ikan air tawar ataupun kalau ikan laut yang sudah diasin atau dikeringkan. Ini food accessnya sih sejauh ini masih oke ya, masih bisa. Hampir setiap pedagang yang keliling di perumahan di Serang ataupun di beberapa wilayah itu pasti membawa ikan, meskipun tidak selalu ikan air laut ya. Kalau di daerah pegunungan agak sulit ya itu ya, ikan air laut. Kalau terkait stability gimana? Nah, kalau stability ini adalah berarti pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan ikan. Ketersediaan ikan itu tergantung pada musim. Ada musim paceklik, ada musim banyak ikan. Nah, itu harus mampu tersedia. Sekarang paceklik nggak ada ikan, ya nggak bisa juga. Tetap harus ada gitu. Gimana caranya? Nah, sedangkan sebagian besar perairan di Indonesia sudah mengalami overfishing. Nah, ini harus diperhatikan juga nih, gimana caranya gitu ya. Berarti harus ada pengaturan apa yang harus dilakukan. Ini pemaparan dari Menteri Kelautan Perikanan ya, dalam sebuah pemaparan khusus terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Yang pertama adalah ada faktor pendorong berupa menjaga kelestarian ekologi. Area penangkapannya dibatasi. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota. Kapal yang boleh melakukan penangkapan juga jumlahnya dan ukurannya tertentu, nggak boleh asal-asalan gitu kan. Termasuk jenis alat tangkapnya juga distandarisasi, jaringnya sesuai dengan ukuran ikan yang akan ditangkap. Lalu alat tangkap yang memang merusak lingkungan tidak diperbolehkan, itu harus tegas di situ. Lalu kemudian penentuan pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal ya, bahwa menunjuk satu titik poin yang bisa menjadi titik ketemu antara pembeli dan penjual, yaitu pelabuhan perikanan. Nilai optimum apa yang diharapkan dari penerapan kebijakan ini, yaitu angka produksinya nanti untuk ketahanan ekosistem, sehingga nanti kedepannya mampu mendukung ketahanan pangan.
nilai produksinya menunjukkan nilai ketahanan ekonomi gitu ya. Nah, terus nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga nanti dengan diterapkannya kebijakan ini akan memberikan dampak berupa penambahan penyerapan tenaga kerja, karena si ikannya bagus tuh, kegiatan di perikanannya bagus, sehingga mampu menarik orang-orang untuk bekerja di sektor perikanan. Lalu kemudian distribusinya juga harus bagus, seperti yang tadi saya bilang ya, agak sulit ke pedalaman, ke daerah-daerah pegunungan itu agak sulit. Peningkatan kontribusi, nah ini dalam hal PAD ya, pendapatan asli daerah ataupun APBN. Yang keempat adalah impact lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini beberapa rangkuman dari yang tadi ya, kuota hasil tangkapannya diatur, pembatasan alat tangkap yang beroperasi. Nah ini yang paling krusial juga, peta perakiraan daerah penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap, sehingga si nelayan itu tidak berburu. Jadi dia pergi itu dengan keyakinan bahwa nanti saya dapat ikan sekian jumlahnya, sekian ukurannya di titik ini. Kalau sekarang kan berburu, ngabis-ngabisin BBM gitu ya. Coba kalau forecasting, baik itu data penangkapan dan data daerah penangkapan itu dilakukan ya dengan data yang berkualitas, tentu akan membuat nelayan itu tidak lagi berburu ketika melakukan kegiatan penangkapan. Dan juga perlu diingat seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya ya, perketat penerapan jalur penangkapan. Nah, selektivitas alat tangkapnya juga harus diperhatikan, dan yang tidak kalah penting adalah antar pelabuhan perikanan itu terjadi konektivitas yang positif, yang saling menguntungkan dan membangun. Ini jalur penangkapan ya, jalur 1, 2, 3 dan laut lepas. Demikian presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.